Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil liqa'ih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pada hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala bersama-sama hadir menuntut ilmu, hadir dalam majelis taklim. Karena yang namanya orang berilmu itu mahal di hadapan Allah. Mungkin pernah kita sebut orang yang berilmu itu kan kita tahu, yarfa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala ngangkat derajat orang-orang yang beriman dulu dan yang berilmu. Bedanya kata Abdullah bin Abbas, orang yang berilmu sama yang gak berilmu itu kurang lebih sab'u mi'ati dhi'fin atau sab'u mi'ati darajah, 700 derajat. Bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Yang satu derajat itu ma baina masafah mi'ata amin. Satu derajat itu honor. Satu derajat itu kurang lebih satu mi'ata am. Kira 100 tahun bedanya. Apalagi 7. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak ya mahal dengan berilmu itu. Makanya salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Nih, termasuklah cara kita ini. Maka mudah-mudahan daripada tetap semangat menuntut ilmu. Jangan pernah puas dalam belajar, jangan pernah puas menuntut ilmu. Karena sungguh masih banyak perkara-perkara yang itu mungkin tidak bisa kita raih dengan hanya tidur doang. Tanda terlalu tindu. Ini juga semangat untuk saya lah. Saya juga banyak tidur, saya kadang. Amunara kau yang ku tindu balik-balik. Nah, kadang. Ini semangat. Tadi tidur ya. Tidur juga, cuma kan ada waktu-waktunya. Nah, jadi itu kurang lebih sebagai motivasi kita lah. Agan dendik malas belajar. Dan kita sering sampaikan, kita bersyukur nih teman-teman semua diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk mengisi waktu luang dengan cara yang seperti ini. Banyak kok orang yang seginian mandi rapi-rapi, setelah itu nganggur, hitung-hitung motor koto-koti karena gawe. Tapi kalau sudah alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala mengisi waktu luang itu untuk amal soleh kayak seperti ini. Nah, kita lanjutkan babus syafa'ah. Silakan dibaca. Mana tukang baca itu kok nggak masuk dia? Yang satu itu sama Gina sama kemarin Eti sama saya lagi mau baca-baca ini. Ini yang pertama? Oh ya Rayani, saya baca. Mau kitab? Kasih kitab. Mana Gina? Dia nikah? Diizin, oh ya. Yang ngombe? Semalun. Masya Allah. Amin. Enak banget. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه. Oke. Ini hadis ini ngajarin kita sesungguhnya bagaimana kita satu sama lain saling tolong menolong. Nah, syafaat itu kan bisa berarti pertolongan, bisa berarti saling berbagi, bisa berarti satu sama lain seperti yang tadi lah saling tolong menolong. Yakullahu nasibum minha.
orang yang menolong saudaranya itu nggak mungkin nggak bakalan ditolong sama Allah Ta'ala. Nasibun minha, pasti mendapatkan faedah dari apa yang dibuatnya. Baginda Rasul kalau ada orang yang minta kepada beliau pasti dikasih itu kalau ada. Dewa nganende baginda Nabi. Makanya kalau baginda Rasul itu jarang banget sesuatu yang beliau miliki itu menginap. Misalnya pagi-pagi dikasih bembek sama sahabat. Sebelum malam itu bembek pasti udah habis. Diapain? Bukan dimakan, tapi dibagi-bagi. Ada orang minta beginian dikasih sama baginda Rasul. Gak pernah baginda Rasul bilang, ndek, apalagi kalau ada. Nah, tapi kan kalau kita kan mungkin agak susah dikit ya. Agak nggak begitu gitu. Tapi paling tidak lah kita kalau ada gitu bisa bantu saudara kita kasih. Nah makanya nih baginda Rasul bilang idza atahu talibu haja aqbala ala julasai faqal. Baginda Rasul kalau ada orang datang meminta hajatnya, baginda Rasul bagus cara ngadok buatna dan dikasih apa yang diminta. Itu kalau ada. Itu suatu ketika ada orang yang datang kepada baginda Rasul meminta sesuatu yang dimana sesuatu itu nggak ada. Dena berdua ya baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Yaudah besok datang, insya Allah besok kalau ada saya kasih ente. Saking murah mudahnya yang namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah ngikutin kajian Al-Mukarram. Kalau tidak khilaf beliau bilangnya begini. Ada manusia itu dibagi modelnya ada 8. 4 model orang masuk surga, 4 model orang yang masuk neraka. Kira-kira sudah hadir nggak itu di kajian itu? Aku doang Bali hadir aku. Sida ini di sini nggak hadir. Pokoknya itu pengajian subuh kayaknya. Nah, itu 4 di antara model orang-orang yang masuk surga. Di antaranya 1 wajhun balid kata beliau. Apa itu artinya? Wajah yang manis. Ketemu orang demen kita ngelihatnya. Muntah balid dengan demen kita senyum doang ya. Lagu keruan atau senyum mendah. Tembok. Ya, maksudnya apa? Orang itu kalau kita lihat dia, kita demen. Dan biasanya senyum yang benar-benar dari hati, orang ngelihatnya pasti demen. Lagu mun senyum sita pina-pina. Kalau senyum yang dibikin-bikin gak jelas, itu orang ngelihatnya gak demen. Dan biasanya senyum yang dari hati itu berawal dari bagaimana? Dari kita saling memaafkan. Muntah saling maafkan, senyum, mai sita bagita. Kita yang lihat enak, orang yang lihat kita enak, kita yang senyum juga enak hidapnya, baik. Itu yang pertama. Yang berikutnya 2 dan lain sebagainya saya nggak sebut. Yang di antaranya kata beliau tuh tangan yang gampang berbagi. Kenapa kok disebut itu penduduk surga? Iya, di akhirat itu penduduk surga itu nggak ada yang manyun-manyun. Semua merasa nikmat. Entah itu mau surganya paling tinggi, paling bawah, paling atas, tengah, pasti senyum semua. Kenapa? Karena di surga itu yang didapetin nikmat semua. Gak ada yang talo-talo ate. Gak ada. Di akhirat di surga. Makanya beliau nyebutin tuh, saya ingat banget dan itu saya masukin dan saya pahami dan saya hafal itu. Jemaah aku sampai pengajian dah ini. Itu 4, itu diantaranya tangan yang gampang memberi. Ternyata nih kita tahu hadisnya. Baginda Rasul bahkan yang muttafaq alaih. Baginda Rasul ternyata siapapun yang meminta sama beliau nggak pernah menolak. Kenapa? Gampang berbagi yang namanya baginda Rasul itu. Tentunya kalau kita punya. Dan apa yang kita punya sudah. Makanya ketika mentafsirkan ayat wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Jalil jilid 1. Saya punya 3 jilid. 1 jilidnya itu juz 1 sampai juz 10. Jilid 2 11 sampai 20 begitu berikutnya. Beliau menjelaskan yang namanya berinfak, ciri-ciri orang bertakwa. Gampang ngeberi orang. Ngeberi orang ini macam-macam. Yang ada duitnya, kasih duit. Yang nggak ada duitnya, mungkin ada ilmunya, kasih teman ilmunya. Yang nggak ada ilmunya, ada tenaganya. Kan kadang ada orang
Dina bedang ilmu lagu beli balongna, tolong dengan sedekah pakai itu. Ada orang nggak ada tenaga, nggak ada balong, nggak ada ilmu, pakai pemikiran. Mungkin dia punya ide-ide cemerlang, kasih. Paling tidak kalau nggak punya itu, kasih orang senyumnya kita. Kemudian kasih apa aja yang kita miliki, tentunya yang bermanfaat tentunya. Nah jadi ini ternyata Masya Allah Tabarakallah, ada ternyata kita dapetin dalam riwayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal yang seperti itu. Dan biasanya orang yang memberi orang lain pasti suatu waktu Allah kadang memberikan surprise baginya. Kita tahu began lengan aja mak yang benang, bengan teh Allah Taala. Kenapa? Karena kita suka ngeberi orang. Dan buktikan aja. Saya sering buktiin sama di rumah itu. Kadang misalnya ada orang bawa itu ini gitu di ke rumah. Katakanlah misalnya dikasih kita sama orang itu punti. Biasa-biasa. Kalau pengajian kan dikasih punti, kalau dikasih manuk panggang. Oh, enak. Saya nggak punya lolon punti, lagu datang duit, doang datang. Nah, dikasih. Kita sedekahin, besoknya ada lagi. Kita sedekahin satu apa Rana? Satu arif, yang datang satu tudun. Beneran. Itu saya pengajian loh. Semobil itu isinya punti semua. Ternyata punti-punti di cemara karena si beji-beji itu. Alam ndek lain. Kayaknya punti cemara namanya itu kecil-kecil enak gitu. Ada. Pasti ada spesial itu dan itu tidak kita sangka-sangka. Ternyata Allah punya rahasia dan punya apa itu? Surprise untuk kita baginya, bagi yang demen sedekah. Nah, bagi Rasul ini kayak begini. Dan enggak bakalan nggak bakalan pernah rugi orang yang ngasih orang lain. Hadis sebelumnya kan kita baca tuh, siapa saja yang berikan kelonggaran, keringanan kepada orang, entar di dunia ataupun di akhirat, orang tersebut diberikan kelonggaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan tapi pasti itu dari Allah. Itu dari baginda Rasul. Nah, makanya oleh karena itu pahami bagus-bagus, dan kalau bisa setiap hari itu harus sedekah. Pira jaraknya, berapapun adanya kita kasihlah. Jemaah udah kita, mungkin sekarang belum kelihatan, tetapi orang tua kita di rumah diberikan kemudahan oleh Allah rezeki. Sida misalnya orang tua di rumah nyari rezeki, jangan lupa Sida sholat duha di sini. Pokoknya sembahyang duha. Nanti Sida jadi istri, begitu juga suami Sida nyari rezeki, Sida di rumah begini angkat tangan sholat duha. Ya, supaya apa? Supaya doanya jalan, ikhtiar suami juga jalan. Kalau udah begitu insya Allah rezeki lancar. Nah, aman insya Allah. Kan jalan rezeki itu macam-macam. Jadi jalan rezeki itu jangan kira nih, jalan rezeki itu sekedar kerja aja. Jalan rezeki itu banyak. Ada orang ngejemput rezeki caranya sedekah. Ada orang nyebut rezeki caranya silaturahim. Ada orang nyebut rezeki caranya nuntut ilmu. Ada orang nyebut rezeki caranya nikah. Mulu bapak turun aja Masya Allah. Ada orang nyebut rezeki caranya bekerja. Macam-macam. Jadi rezeki itu Masya Allah Tabarakallah. Kalau dalam bahasa Al-Quran kurang lebih ada 8 cara Allah membagi rezeki. Satu diantaranya jangan sampai telat salat subuh jamaah. Cara Allah membagi rezeki. Ya penono kadang toa telek kadang biasanya atau orang-orang itu bilang apa katanya, bonoan telat me uras kena rizki me kakana si manuk ngono itu. Coba manuk lu juluannya kukur lu apa yang katanya. Yang itu kan sukanya kalau bahasa Sida apa itu? Oh, manuk ngongkong itu. Kalau saya ngongkong. Jangan gonggong. Itu kan dijelasin itu malaikat ayam tuh lagi ngeliat malaikat turun. Ya turun lah. Nah kalau anjing yang jalung itu beda lagi ceritanya. Oke, lanjutin ke hadis berikutnya. Babul islah bainan nas. Babul islah bainan nas. Qala Allah Ta'ala la khaira. Insyaallah sebentar aja kok. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa qala ta'ala wasulhu khairun. Masyaallah. Naam. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum.
Sulhu Qala ta'ala khair. innal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnain shadaqatun. Angkat dulu apa tadi ayat yang kedua apa ungkapnya? Apa? Awasulhu khair. Di sini nggak ada. Terus lanjutin. Fatu'inu rajulan fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khaslatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Masyaallah. Wal adha 'anil tariqi shadaqatun. Muttafaqun 'alaihi. Nah, terus. Ta'dilu bainahuma taslihu bainahuma bil 'adli. Oke, terus. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayunni khairan aw yaqulu khairan muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat Muslimin ziyadatan qalat wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalathin ta'anil harba wal islaha bainan nasi wa hadithar rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bil babi aliyata aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqulu wallahi la af'alu. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina al-mu'allati 'ala Allah la yaf'alul ma'rufa faqala ana ya Rasulullah falahu ayyu dhalika ahabba. Muttafaqun alaihi. Ma'na yastawdi'uhu yas'aluhu an yad'a anhu ba'da dainihi wa yastaghfiruhu yas'aluhu rifqa wal mu'alli Al-Hadith. Nah. Terus kata sakit. Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'hum fa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis salatu faja'a Bilalun ila Abi Bakr radhiyallahu anhu faqala ya Abu Bakrin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khubisa wa hanatis salatu fahallaka an tu'amman nasa faqala na'am in syi'ta fa aqama Bilalun as-salatu wa taqaddama Abu Bakrin fakabbara wa kabbara an-nasu wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi suhufi hatta qama fi as-saffi fa akhadha an-nasu fi tasfiqi wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi falamma akthara an-nasu at-tasfiqil tafata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'a Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallahu wa raja'al qahqara wa ra'ahu hatta qama fi as-saffi fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla lin-nasi falamma faraga aqbala 'ala an-nas faqala ayyuhan nasu ma lakum hina nabakum syai'un fi sholati akhadtum fi tasfiqi innama tasfiqu lin-nasi lin-nisa man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa altafata ya Abu Bakrin mana'aka an tusalliya bin nasi hina asyartu ilaik faqala Abu Bakrin ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafata an yusalliya baina yaday Rasulullah Masyaallah. Masyaallah. Oke, ketemu satu sebentar.
Keren ini. Ini salah satu perkara yang mungkin di zaman kita agak susah. Apa itu? Salah satu perkara yang mendamaikan antara dua orang yang lagi bertikai. Ini perkara yang sangat susah. Namun pahalanya sangat luar biasa. Makanya dijelasin wasulhu khair. Mendamaikan antara satu sama yang lain. Itu kebaikan yang sangat luar biasa. Dan ingat, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kita ataupun di antara para ulama, maka jangan satu sama yang lain ngebikin yang satu nggak saling sapa. Itu nanti untuk mengembalikannya susah. Kenapa? Karena begini. Kalau bahasanya para ulama begini. Misalnya ngeongkatku nengka. Saya belum makan. Kira-kira apa makna ongkatku nih? Saya belum makan itu apa maksudnya? Lapar. Ada yang lain? Pengen makan. Ada yang lain? Pengen diperhatikan. Tuh ada yang lain? Pengen disediakan makanan. Mau disuapin. Ada yang lain? Minta untuk disiapin makanan. Atau mungkin dia bilang, Dendek besangku kandu di kuman mangan nih. Kan ada aja. Beda-beda kan mananya. Nah, tapi yang paling paham makna apa yang saya ucapkan siapa? Saya. Artinya apa? Al-Quran, hadis. Hadis itu yang ucap siapa? Baginda Rasul SAW. Maka yang lebih paham maknanya dari ucapannya siapa? Beliau. Al-Quran itu siapa yang milikin? Allah. Yang paling paham tentang makna Al-Quran yang sebetul-betulnya siapa? Allah. Lalu kenapa banyak tafsir? Oh, tafsir itu seperti yang tadi. Sida memaknai ucapan saya nih. Itu tafsir. Artinya para ulama itu kalau bahasanya kita badek-badek. Tapi badean yang tentunya nggak ngarang-ngarang. Badean yang ya dari ilhamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Ketika ada orang yang mengatakan bahwa tafsirannya paling benar ketika nafsirin ayat. Makna hadits ini paling benar menurut dia. Oh, itu ternyata salah, keliru. Dan mohon maaf, ada kan yang begitu? Yaudah paling kena. Itu bukan kita. Itu bukan begitu ajaran baginda Rasul SAW. Makanya, kenapa kok begitu? Karena nanti susah. Jadi perlu kita ketahui, yang namanya orang kalau ngomong sesuai dengan Quran hadis, sesuai makna Quran, sesuai makna hadis, biasanya orang yang tadi nggak tegur sapa, saling tegur sapa. Yang nggak saling sayang jadi saling sayang. Yang nggak saling kangen jadi saling kangen. Aneh bin ajaib. Ada sekarang aliran-aliran. Mulai aja besopo dengan barang sama tonna. Ternyata ya beda sekali. Ini saling sapa kayaknya sama tonna. Ada yang begitu nggak? Ada. Ino orang kanca ino. Paham sudah kamu saya? Itu ada banyak baru dakwaan atas kere yang namanya desa bebatur. Itu tuh bukan begitu ajaran Rasulullah SAW. Nah, ketika maksud kita, ketika orang udah pecah begini, itu susah. Sedangkan baginda Rasul bilang, ini mempersatukan dua orang yang lagi nggak tegur sapa itu perkara yang baik. Tapi justru kok beda. Ternyata dia memecah. Yang tadinya satu kok dipecah. Nah, ini ternyata sangat berbeda sama yang dijelasin sama baginda Rasul seperti yang ini. Nah, artinya maksud kita apa teman-teman sekalian? Ini baginda Rasul pengen ngajarin kita kalau seperti yang tadi. Itu kalau ada orang yang kita dengar misalnya nggak enak kita dengar. Justru yang tadinya bareng kok jadi pisah begitu. Itu berarti ada yang konslet. Mungkin pertama, yang ngomong hatinya masih nggak jelas. Yang kedua, mungkin dia salah yang diomongin. Maksudnya tafsiran dari Al-Qur'annya mungkin gak jelas. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ra'yi shawab yahtamilul khata. Wa ra'yu ghairi khata yahtamilus shawab. Apa maksudnya? Pendapatku kata Imam Syafi'i itu ada benarnya. Benar, tapi ada salahnya. Pendapat yang lain salah menurut saya, tapi ada benarnya. Tapi maksudnya apa? Enggak pernah Imam Syafi'i mengatakan pendapatku paling kena si lain. Salah. Enggak pernah. Itu ngajarin kita para ulama. Kenapa? Beliau tahu bahwa memaknai Quran, memaknai hadis itu kita, beliau para ulama
enggak apa kayak ngata tidak sepenuhnya benar loh. Yang pun luwe-luwe pendapat. Makanya banyak tafsir. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Kabir, tafsir apa lagi? Al-Misbah, tafsir macam banyak tafsirnya. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa seperti itulah kurang lebih. Kenapa? Karena orang tuh kalau udah nggak tegur sapa susah ngebenarinnya. Sekat tekan dengan malak. Biasanya yang banyak yang bikin orang begitu, nauzubillah. Kalau antara keluarga biasanya tanah apa namanya tuh? Warisan. Paling banyak itu sengketa. Nah, dan diingat di sini baginda Rasul mengatakan apa? Setiap apa namanya? Tulang kita, tulang sulbi, tulang apa kayak yang ada sendi-sendi kita di badan kita itu ngebutuhin sedekah. Sedekahnya pakai apa? Macam-macam. Di antara sedekahnya nih ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Ini dia syahidnya di sini. Menyatukan antara dua orang yang saling enggak tegur sapa itu bagian dari sedekah. Sanara dengan adiknya saling tegur sapa. Kita pesopo dia gana saling tegur sapa. Itu sedekah. Dan banyak lagi di sini. Dijelasin di sini mengucapkan kalimat thayyibah. Si zikir-zikir no. Subhanallah itu termasuk juga sedekah. Kemudian setiap langkah menuju masjid sedekah. Kemudian misalnya ada di jalan. Biasanya kayu-kayu beji atau batu-batu beji kita sampingin supaya orang aman, sedekah juga. Nah, yang jadi syahidnya di sini adalah mendamaikan dua orang yang tidak saling tegur sapa. Kita damaikan satu sama lain. Itu termasuk sedekah yang sangat luar biasa. Tapi ini susah. Kadang mendamaikan orang itu susah. Dan kalau kita tidak bisa, coba hubungin orang yang didengar sama orang itu. Kan biasanya ngumbe-ngumbe telena dengan ada 1-2 orang yang didengar. Kalau dia ngomong itu teduk yang kalau kita ngomong bilangnya lanjak kita. Tapi kalau didengar yang didengar itu ngomong, insya Allah sekali ngomong didengar. Nah, jadi itu yang syahidnya. Jadi baginda Rasul pengen ngajarin kita, ternyata mendamaikan antara dua orang yang bertikai itu sedekah yang beda daripada yang lain. Kalau sedekah duit mungkin banyak orang yang bisa. Mungkin sedekah ke masjid banyak orang yang bisa. Maksudnya langkah ke masjid. Sedekah pakai ilmu banyak orang yang bisa. Sedekah pakai senyum apalagi senyum doang udah pahala. Tapi sedekah pakai ini agak susah. Nah, ini butuh pendekatan dan butuh pembelajaran yang sangat luar biasa. Itu saya pernah dengar, kakaknya Habib Umar. Terus Habib Umar? Umar bin Hafidh. Tahu? Beliau punya kakak namanya Habib apa? Bukan, itu anak beliau. Habib Ali Al-Masyhur. Kakak beliau yang kemarin haulnya kita laksanain di Lombok Tengah. Saya ketemu TGM dua-duanya. Tapi nggak ada yang tanda saya karena dia ngadu jubah. Pakai rengkereng aku, kanca kelambi putih. Muka putih. Nyabu-nyabu ini kau dong terus. Para anakku tulap kan. Lemudi tau aku niku samal. Leku samal bajulu. Para habaib doang lejulu kan aku samal. Jauh buku aku terus kan. Ada buku saya hijau. Saya biasanya kalau pengajian saya bawa buku. Maksudnya dengerin pengajian gitu. Biasanya ada pengajian halal bihalal disampaikan oleh ini. Saya bawa buku. Ngapain? Ntar ada pelajaran yang kita bisa tulis. Ida jende nih ranjuk buku. La ilaha illallah. Cak buku. Kenapa? Itu kalau ada satu imam. Kalau nggak khilaf itu Imam Hamnafi atau siapa itu. Setiap kali ini beliau punya kertas kecil. Ditaruh di jaib. Jaib itu apa namanya? Kantong. Setiap kali dengar kebaikan dicatat. Sampai dengar ilmu dicatat. Sampai dengar dicatat. Ternyata itu semuanya. Nanti dikumpulin kumpulin. Itu para ulama dulu. Sangaku nih ku menjadi ulama masih ku udah ngamblok yang puku gerang nulis-nulis. Paling tidak mungkin saya nggak baca. Lagu jamaah anak jarin baca ya. Itu apa namanya tuh? Ya yang sangat bermanfaat lah. Mungkin saya belum bisa nulis banyak ya, tapi paling tidak lah. Saya kalau ada yang nyampein saya biasanya begitu. Saya tulis. Daka kuah denger.
Kalau saya dengar lagi, saya tulis lagi. Nggak apa-apa. Emang masalah buat lu. Tulis aja. Tulis gitu. Supaya apa? Pada hari itu mungkin siapa tahu ada tambahan ilmu yang kita dapetin. Saya biasanya begitu. Makanya dulu waktu di Mesir, waktu dulu di Mahat, saya mungkin pernah saya sebut, saya tuh wajib nulis. Saya bawa kitab, ya bawa kitab. Tapi saya ada tulisan. Makanya saya ketika di Mesir itu ada satu khusus buku saya. Saya bawa dari rumah, dari Indo. Itu saya semua penjelasan dokter dari A sampai Z ada di sana. Jadi ketika buka kitabnya, ini penjelasan dokter, jadi kita gabungin yang gak ada di kitab, kita ambil dari penjelasan dokter. Yang gak ada di penjelasan dokter, kita ambil di kitab, gabungin. Nah, kenapa? Kadang dokter kita, guru-guru kita di Mesir kan kadang beja milih jelasang. Itu kita ambil faedah-faedahnya. Nah, begitu kurang lebih. Oke. Beliau tuh setiap kali orang banyak katanya, Habib Ali Al-Masyhur itu, kakaknya Habib Umar itu, banyak ternyata permasalahan-permasalahan. Itu kalau sampai di beliau selesai. Ada orang bertikai sampai di beliau jerak dengan baju kejuh. Ada orang dan saling sapa sampai ke beliau masalahnya selesai di depan beliau. Kenapa? Hebatnya para ulama itu. Nah, termasuk dalam hadis yang inilah yang dijelasin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, berikutnya dalam suatu riwayat baginda Rasul pernah ngedengar seorang, ya kalau bahasanya kita, gegampangannya kita sekarang, pokok ande ku mele damai. Kadang ada orang yang bilang, dek ku mah apa sampai ku mati. Ida girang dengan kadang ibu-ibu suka bilang begitu. Dek ku mah apa sampai ku mati. La ilaha illallah kan nanti dilah minat dosa dan dah. Soalnya ibu-ibu itu sukanya baperan. Ibu-ibu itu biasanya nih, yang namanya perempuan itu ngomong dulu baru mikir. Mikirnya belakangan. Rawas dulu pada, ya salah, mana mudi lagu. Itu biasanya ibu-ibu. Biarin aja. Tinggal berapa? Oh udah biarin aja. Tadi dia mati juga nggak apa-apa. Nggak berdosa kan. Biarin aja. Nah, jadi ada orang kata baginda Rasul ini, ada orang yang nggak mau dia untuk, dia bilangnya kayak kita lah bahasa kita. Di kumapang sampai kumati. Yang gitu-gitu. Baginda Rasul tegur orang tersebut. Bahkan di riwayat yang terakhir ini baginda Rasul pernah sampai ketika mendamaikan dua orang. Itu pernah baginda Rasul supaya ini orang damai. Bagaimana cara baginda Rasul? Sampai baginda Rasul sitama apa rana? Tama penjara. Demi ngapain? Demi mendamaikan dua orang. Amun itu sandik tebu sampai ngenu. Daripada aku tama penjara, ente bisa ketok-keteang kan ngenu itu. Tapi kalau baginda Rasul coba demi mendamaikan dua orang, beliau rela hubisa. Rela untuk di penjara. Makanya ini dijelasin tuh waktu itu katanya baginda Rasul lagi di penjara, Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Nah, ini makanya saya tulis tadi, ini salah satu dalil kenapa kok laki-laki itu kalau ada yang keliru bukan begini, tapi subhanallah. Ini dalilnya. Ternyata ketika Abu Bakar jadi imam, kan baginda Rasul lagi di penjara nih karena mendamaikan dua orang. Abu Bakar jadi imam di depan. Ketika Abu Bakar jadi imam, ternyata ada sahabat yang beginilah. Para anak bertepuk. Di sini disebutin bertepuk. Tasfik itu bertepuk. Memberitahukan bahwa Abu Bakar, baginda Rasul lagi datang nih. Udah sidik turun imam masnya ke belakang, ntar baginda Rasul jadi imam. Tasfik. Dia begini para sahabat. Setelah itu ternyata baginda Rasul selesai salat, benar Abu Bakar ke belakang, baginda Rasul jadi imam ke depan. Setelah itu ternyata selesai sholat, apa kata baginda Rasul? Boy, ngana? Dek nia cara dengan pada imam amun salah. Kalau laki-laki caranya ngapain? Ucapin subhanallah. Kalau perempuan baru. Nah, ternyata ini dalilnya. Di mana? Nih, hadis yang nomor 150 seki. Makanya dalam hadis ini kita mendapatkan dua pelajaran berharga. Satu, ternyata mendamaikan dua orang itu perkara yang sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasul sampai mau ternyata untuk mendamaikan dua orang itu di penjara sampai telat sholat waktu itu. Ya mungkin penjaranya sebentar, tapi sampai telat baginda Rasul sholat. Yang kedua,
cara menegur imam itu hendaknya dengan cara kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan pakai, tapi enggak nih. Caranya kan begini atau begini atau begini. Berarti 1, 2 atau 3, 4, 5, 4, 5 ngono. Tahu gue gini. Sudah berkopok kalau gitu. Oke, sudah ya, sampai sini dulu insyaallah hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutin insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Allah taala ala wa ala wa ilmu wa tamwajil. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.